Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk bisa mendapatkan cerita gratis selanjutnya di channel ini. Oke. Sebagai imbalannya, kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dibijak, di Situ Gaib Dijunjung. Bagian ketujuh. Mas Ton, Dri, teriakku keras pada Mas Tony dan Andri yang terlihat sedang mengenakan pakaian. Lah, kenapa Andra? Baru kita mau nyusul ke sana, ujar Mas Tony bingung melihatku ngos-ngosan setelah berlari. Ah, ada nenek Mas di sana. Teriak-teriak dia, ujarku sambil mengatur nafas. Serius kamu? Ujar Andri panik. Tapi Indra, mana ada buaya teriak-teriak, ujar Mas Tony bingung. Hah? Nenek Mas, bukan buaya. Tadi ada perempuan di sana Mas, teriak-teriak ada nenek. Begitu, ujarku panik. Dri, kita ambil senapan. Gak diberesin sekarang, dia bisa ngancem yang lain nanti, ujar Mas Tony langsung berlari kembali ke atas. What? Malah ditinggalin gue, keluhku dalam hati sambil mengikuti mereka. Tungguin, teriakku pada mereka. Kami akhirnya tiba di pondokan tempat kami beristirahat tadi siang. Mas Tony terlihat membuka sebuah lemari kecil di sudut ruangan dan mengambil 2 pucuk senapan angin laras panjang dan memberikan salah satunya pada Andri. Dra, kamu tunggu di sini apa mau ikut? Tanya Andri padaku. Bentar. Sebenarnya kita ngejar apa sih? Itu tadi orang loh Mas. Cewek cakep juga. Masa mau kalian tembak? Ujarku emosi. Dia tadi bilang ada nenek kan Dra? Nenek itu buaya. Kalau perempuan itu, dia kayaknya orang pribumi. Udah jangan kelamaan. Ayo, keburu dia pergi, ujar Mas Tony. Perempuan itu suku pribumi, Dayak. Gimana dia tadi nyebrang jadi gak basah? Pikirku membayangkan wanita tadi sambil mengikuti langkah Andri dan Mas Tony. Matahari sudah mulai gelap saat kami sibuk menyusuri sungai tempat di mana aku mandi dan melihat perempuan tadi. Awas Ndra, jangan deket air. Dia bisa nyamber sekitar 3 meter dari air, ujar Mas Tony mengingatkanku. Sontak saja aku langsung melompat sejauh mungkin dari pinggir air. Kamu yakin di sini, Indra? Ujar Andri sambil memperhatikan sekitarnya. Iya, dia tadi di seberang sana, di atas pohon yang tumbang ke air. Pas saya naik dari air, dia hilang. Terus tiba-tiba perempuan itu ada di sini teriak-teriak lagi. Ujarku menjelaskan dengan serinci mungkin. Bukan cewek. Buset nih anak, pikirannya cewek aja. Neneknya di mana? Ujar Rian emosi hingga Mas Tony tak bisa menahan tawanya. Saya nggak paham. Emang sih dia teriak-teriak nenek. Saya nggak lihat nenek-nenek tadi. Saya takut ya terus lari. Mana saya tahu kalau nenek itu buaya, ujarku dengan putus asa.
Tapi tadi sih ada riak kayak binatang gede di sana. Lanjutku sambil menunjuk ke arah tengah sungai. Jebyur. Tiba-tiba sesuatu yang besar bergerak di air dengan jarak sekitar 10 meter ke tengah sungai dari arah kami. Wayo! Ujarku kaget dan langsung memperagakan gerakan silat yang sangat terlihat aneh. Tak ada kata-kata keluar dari Mas Tony dan Andri. Mereka berdua sangat fokus dengan riak yang tertinggal di air. Sejenak aku mengaguminya. Inilah pemburu profesional. Tapi, Dri, udah pernah buru buaya kah? Ujarku pelan pada Andri yang sedang mengarahkan senapannya ke air. Belum, Mas Tony mungkin pernah. Ujarnya sambil melirik Mas Tony. Aku juga belum. Ujar Mas Tony gugup dan sedikit gemetaran. Memperhatikan mereka berdua, aku tersadar sesuatu yang teramat ganjil. Mas Ton, kulit buaya pan tebel ya? Pakai senapan angin begini tembuskah? Bukannya cuma geli. Ujarku polos. Mendengar perkataanku, Mas Tony dan Andri langsung terdiam dengan keringat keluar dengan deras di dahi mereka. Perlahan tapi pasti, seekor buaya yang sangat besar naik ke permukaan di seberang sungai. Mulai dari kepalanya yang besar hingga ekornya. Dia hanya diam mematung dengan membuka mulutnya. Warnanya putih kekuningan dengan banyak bintik hitam. Tapi yang paling mengerikan adalah ukurannya. Kutebak jika panjangnya mencapai 5 meter. Mas Ton, Dri, Nenek, ujarku gemetaran. Memang sang nenek ada di seberang sana berjarak kira-kira 20 meter. Tapi dengan ukurannya dan senjata yang kami miliki cukup membuat nyaliku ciut. Jika Rian, mungkin aku bisa membedakannya. Tapi aku benar-benar tak mengerti arti dari diam mereka. Apakah takut atau fokus? Mas Tony sudah mengambil ancang-ancang akan menembak. Ketika sebuah tangan yang kurus menahan ujung dari senapan yang ia pegang. Dek, siapa? Pikirku dalam hati karena kini di depan kami ada seorang laki-laki dengan pakaian khas suku mencegah Andri dan Mas Tony untuk menembak. Kami bertiga benar-benar mematung tanpa bisa bergerak sama sekali. Serk, serk. Terdengar suara langkah di sekelilingku. Bukan satu, tapi banyak. Perlahan aku bisa bergerak dan melihat sekeliling. Dan ternyata entah dari mana datangnya, sekarang kami dikelilingi oleh sekitar 20 orang laki-laki dengan pakaian khas suku membawa senjata parang yang sangat mirip dengan milik Pak Dion. Di depan kami walaupun jauh ada buaya yang sangat besar. Di sekitar kami sekarang ramai orang-orang membawa pisau besar. Sebentar, aku teringat akan mimpi saat aku tertidur di kebun Pak Dion. Mereka sekilas terlihat sama, tapi entah bagaimana menggambarkan kengerian ini. Orang yang tadi mencegah kami menembak berdiri di depan kami dan mengisyaratkan kami untuk mundur. Dan tanpa perlawanan sedikit pun kami menurutinya. Entah bahasa apa yang keluar dari mulut orang itu. Dia berkata-kata sambil mengangkat kedua tangannya dan menggerak-gerakannya. Kami bertiga hanya bisa diam dan takjub dengan apa yang kami lihat. Iya, salah satu dari mereka berjalan di atas air dan mendekati buaya itu. Perlahan tapi pasti,
Langkahnya di atas air kian mendekati sang nenek hingga jarak cukup dekat dan cek. Dia menancapkan pisau parangnya ke kepala buaya itu hingga tembus ke tanah. Tak ada perlawanan, tak ada gerakan dari sang nenek. Dia seakan menerima pembunuhan atas dirinya dengan sangat ikhlas. "Kalian ikut saya ya, kita makan sama-sama," ujar lelaki yang berada di depan kami. Aku hanya bisa mengerang dan belum sempat aku menjawab, Mas Tony langsung mengiyakan ajakan orang itu. "Diem, ke pohonan kita nanti," ujar Andri berbisik sangat pelan padaku. Dia ngomong bahasa Indonesia," ujarku membalas bisikannya. Langit mulai gelap dan cahaya yang ada hanya sebatas remang senja. Tapi terlihat jelas jika buaya yang telah mati itu kini terikat pada sebatang kayu dan 2 orang dari mereka mengangkatnya. Hanya berdua, tapi mereka bisa mengangkat makhluk sebesar itu. Yang bisa kutebak berat dari hewan itu pasti lebih dari 500 kg. Kami menyusuri pinggiran sungai sekitar 10 menit berjalan kaki, dan terlihatlah nyala api dari sebuah pemukiman. Sepanjang perjalanan tak ada satupun dari kami bertiga yang berani mengeluarkan suara. Hanya saling melirik dan mengangguk. Rumah-rumah panggung terjejer dengan rapi, dan api unggun besar di tanah lapang yang berada tepat di tengah dari pemukiman ini. "Ini gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin," ujarku dalam hati melihat kehidupan yang begitu ramai. Setidaknya seharusnya terlihat asap dari kegiatan orang-orang ini di tempat kami bekerja tadi. Jarak yang tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar 300-500 meter. Mustahil tidak diketahui jika di sini ada pemukiman seramai ini. Atau mungkin hanya aku yang tidak tahu. Sepertinya tidak. Melihat mimik wajah ketakutan mereka, sepertinya mereka berdua juga baru menyadari keanehan ini. Atau mungkin ini seperti yang diceritakan Pak D tadi siang. Pikirku benar-benar kacau saat ini. Sial, Om Genta baru ketemu satu keluarga tak kasat mata, ceritanya udah keren banget gitu. Gimana kalau dia kemari ketemu satu kampung gak kasat mata begini? Gimana kerennya ceritanya dia nanti? Ujarku dalam hati antara takut dan kagum dengan apa yang terlihat di depanku. "Kalian istirahat dulu di sini," ujar lelaki yang memandu kami bertiga dengan menunjuk sebuah balai dengan jarak yang dekat dengan api unggun, sehingga kami bisa melihat segala kegiatan yang ada di sekitar kami. Langit malam tanpa cahaya lampu, hanya api besar di hadapan kami yang memberikan cahaya. Entah sudah sejak kapan mereka telah selesai menguliti buaya itu. "Maaf ya Mas, tadi saya ngagetin," ujar seorang wanita yang tiba-tiba ada di sampingku. "Dek, ujarku terkejut. Iya, gak apa-apa, makasih banyak," ujarku dengan senyum semanis mungkin kepada perempuan yang tadi sore kukira adalah bidadarinya Jaka Tarub. Tapi, di mana Mas Tony dan Andri? Aku berdiri meluaskan pandangan di tengah cahaya remang dari beberapa obor dan api untuk mencari Mas Tony dan Andri yang tiba-tiba menghilang. Jika aku berteriak, pasti dianggap tak sopan oleh orang-orang di sekitarku.
"Kamu nyari apa, Mas?" Ujar wanita itu bingung melihatku celingukan panik. Iya, maaf. Kamu lihat temanku yang bareng aku nggak? Tadi ada di sini," ujarku dengan tetap melihat ke sekelilingku. "Enggak, Mas. Kamu sendirian kok. Dari kamu datang, kamu sendiri," ujarnya polos. "Mana ada. Tadi aku bertiga. Aku, Mas Tony, sama Andri," ujarku sedikit membentaknya. "Lucu kamu, Mas, kalau panik," ujarnya dengan tersenyum. Pemandangan indah di tengah remang cahaya malam, apalagi saat angin berhembus pelan menggerakkan rambut panjangnya. Aku tak mau terlalu dalam keindahan ini. Sekarang 2 orang temanku hilang. Jika mereka dalam bahaya, entah apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Tapi tunggu, jika wanita ini berasal dari suku ini, kenapa kulitnya begitu bersih terawat? Rambutnya juga bukan seperti wanita yang tidak memakai sampo. Bahkan jika terkena angin, aku jamin wanita yang ada di iklan sampo TV tak ada apa-apanya. Dan juga dia berbahasa Indonesia yang baik. "Kami memang tradisional, Mas, tapi kami juga nggak buta peradaban," ujarnya tiba-tiba seakan tahu apa yang aku pikirkan. Aku benar-benar terlihat bodoh. Kamu bisa lihat pikiranku," ujarku gugup merasa tak ada lagi privasi yang bisa kusembunyikan. "Enggak, aku cuma diajari sedikit aja supaya bisa tahu niat seseorang dari hatinya." "Oh iya, kamu bisa panggil aku Ida," ujarnya lembut. "Berarti kamu bisa tahu dong kalau aku nyari temanku. Di mana mereka?" ujarku dengan sedikit membentaknya. "Tahu kok, bentar lagi mereka kesini. Kamu tenang aja," ujarnya sedikit meyakinkanku. Entah ragu, senang, atau panik yang kurasakan sekarang. Tapi di suasana remang bersama seorang wanita yang sangat jauh dari kata jelek cukup untuk membuat rasa jenuhku menghilang. Sial, apa yang kupikirkan? Ini di tengah hutan. "Sadar, Ndra, sadar," ujarku dalam hati untuk menenangkan diri. Sejenak aku teringat mimpiku kemarin. Seorang pria membawa 2 buah kepala di tangannya. Jangan kepala mereka berdua. Tidak. Pikiranku mulai tak karuan. Tak lama kemudian, Rian dan Mas Tony muncul dari kegelapan malam bersama seorang pria di belakang mereka. "Loh, Ida mana?" ujarku dalam hati saat sadar ternyata di sampingku tidak ada siapapun. Tapi setidaknya aku sedikit tenang saat tahu kepala kedua temanku masih ada di tempat yang seharusnya. Tapi kenapa mereka berdua terlihat pucat dan lesu? "Kalian berdua dari mana?" ujarku memecah suasana karena sejak datang mereka tak berucap sepatah kata pun. Enggak apa-apa, Andra," ujar Mas Tony lesu. Di saat seperti ini mungkin tidak menanyakan lebih lanjut adalah pilihan yang bijaksana. Tak lama, Ida datang dengan membawa 3 cangkir kopi hitam dan sepiring daging yang telah matang. Yang kupikirkan bukan apakah itu daging buaya atau bukan, tapi ternyata mereka juga punya cangkir dan piring yang terbuat dari kaca. Apakah mereka tidak seprimitif yang aku kira? Di mana sebenarnya aku ini? Pikiranku benar-benar semakin kacau ditambah dengan diamnya mereka berdua. Mereka benar-benar ramah.
dengan bahasa Indonesia yang sangat lancar. Tak segarang penampilan mereka yang terlihat garang dengan tato dan parang yang tergantung di pinggang para lelakinya. Untuk sejenak semua kengerian ini sirna hingga seseorang yang dipanggil Roy bertanya kepadaku, "Kemarin dapatkah burungnya?" ujar Roy sambil tertawa kecil. "Yang mana ya bang?" ujarku dengan rasa heran dan takut bercampur aduk di kepalaku. "Yang kemarin kamu siul-siul di hutan sana. Abis nabrak saya, kamu terus lari," ujarnya santai. "Hah? Seriusan bang? Saya bener-bener gak lihat bang, beneran," ujarku panik. Ternyata dialah dinding tidak terlihat yang kutabrak kemarin. Tapi tunggu, letak kebun Pak Dion sepertinya jauh untuk kesini. Bagaimana dia? "Kamu seharusnya kalau mau memelihara minta aja izin dulu sama Datu. Kemarin kamu udah mikir mau bawa ke Jakarta sebanyak-banyaknya kan? Makanya kamu ditegur Datu," ujarnya panjang lebar sambil menghisap rokoknya hingga mengeluarkan asap yang cukup tebal. "Wah, maaf sekali, saya benar-benar gak tahu," ujarku lesu penuh rasa bersalah. "Tapi Datu yang mana bang ya?" lanjutku. "Baju merah," jawabnya ketus. Dek, mendengar jawaban Roy seketika membuatku teringat sosok berbaju merah yang kemarin memperlihatkan sosoknya di depanku. Tak pelak rasa merinding langsung mengeruak di tubuhku. Aku benar-benar tak sanggup berkata apa-apa lagi. Hanya tertunduk lesu di tengah beberapa orang yang mengobrol saat ini. Aku benar-benar merasa sendirian. Malam semakin larut. Entah sudah jam berapa karena handphoneku sudah mati karena kehabisan baterai. Hingga Andri berinisiatif untuk berpamitan. Walaupun sempat dicegah oleh salah satu lelaki bernama Diar. Dengan bantuan penjelasan dari Mas Tony, akhirnya kami diperbolehkan pulang. "Saya antar sampai ke atas," ujar Roy pada kami dengan mengambil salah satu obor. Akhirnya kami pun meninggalkan perkampungan ini. Saat berjalan tiba-tiba tanganku dipegang oleh seseorang. "Loh, Ida? Bukannya kamu udah tidur?" ujarku terkejut. "Kamu hati-hati ya mas kerjanya sama aku belum tahu nama kamu," ujarnya dengan senyum di wajahnya. Sumpah, sinar bulan pasti akan kalah dengan cahaya yang ada di depanku saat ini. "Bukannya kamu bisa baca pikiranku?" ujarku menggodanya. "Aku pengen dengar dari mulut kamu aja, bolehkah?" ujar Ida. "Aku Ganindra, panggil aku Indra," jawabku dengan nada segagah mungkin. "Sampai ketemu lagi Mas Indra," ujarnya lembut. Aku hanya tersenyum dan berbalik menyusul ketiga orang di depanku. "Enggak, jangan deh. Gue ngeri ketemu kalian lagi," ujarku dalam hati. "Tapi, maaf. Mau kok, mau. Lanjutku sambil menoleh ke arahnya saat teringat bahwa Ida bisa membaca pikiranku. Ida tersenyum sangat manis dan sebuah kabut tertiup angin menghilangkan Ida beserta perkampungan di belakangnya. Sontak saja aku langsung berlari menyusul Andri dan Mas Tony. Dua orang yang ada di rumah panggung sudah tertidur lelap saat kami kembali. Andri dan Mas Tony langsung berbaring di tempatnya masing-masing. Entah apa yang mereka alami hingga menjadi sekaku ini.
Aku pun ikut merebahkan tubuhku di tempat yang dekat dengan jendela, berharap mendapat angin sejuk untuk mengantarku ke alam mimpi. Hari-hari bekerja berjalan seperti biasanya, dan aku sudah mulai lancar dengan posisiku di pekerjaan ini. Orang-orang suku kemarin sama sekali tak menampakkan dirinya lagi sejak malam itu. Malam itu Mas Tony mengatakan padaku untuk tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Tapi sejak malam itu Mas Tony dan Andri jadi lebih pendiam. Bukan hanya kepadaku, tapi kepada semua orang. Ini malam ke-6, semuanya berjalan sangat lancar. Waktu menunjukkan pukul 8 malam saat aku membawa setangkir kopi dan duduk di sebuah batu besar tak jauh dari rumah panggung yang bisa dibilang sekarang adalah rumahku. Tak ada sinyal internet, hanya ada 1 atau 2 batang sinyal reguler yang mampir ke handphoneku. Sore tadi ada sebuah SMS masuk dari Rian yang menanyakan kabarku. Dan tak bisa kubalas karena ternyata aku pun tidak memiliki pulsa. Kangen seseorang ya Mas Indra, ujar suara seorang wanita mengagetkanku. Sontak saja aku langsung terjembab jatuh ke tanah dari batu yang licin. Ah Ida, datang bilang-bilang dong, ujarku kesal. Maaf deh, aku nggak tahu, ujarnya tersenyum manis. Bohong lah, loh dah, bajumu? Jawabku sambil membersihkan baju dan sarungku dan bingung melihat Ida sekarang mengenakan pakaian yang modern yang sopan. Kaos lengan panjang dan celana jeans yang tidak ketat. Kan udah aku bilang, kami ini gak buta peradaban, ujarnya santai. Kok tega ya malah ninggalin kamu? Lanjut Ida sambil duduk di sampingku. Bisa gak kamu gak masuk ke pikiranku? Ujarku tegas tanpa melihat ke arahnya. Maaf Mas Indra, aku cuma bingung aja. Niat buruk sama sekali gak aku lihat dari kamu. Kerja keras dan kerja keras buat dia. Tapi dia tega ya, ujarnya dengan nada sendu. Gak semua yang aku kasih itu baik di mata dia. Ya, aku yang salah. Terlalu fokus sama pekerjaanku sampai aku lupa kalau dia itu istriku. Aku lupa nyisain waktu buat dia. Karena itu aku ke Kalimantan. Mulai semuanya dari awal. Walaupun kayaknya udah terlambat karena umurku udah gak bisa dibilang remaja. Tapi gak bisa dibilang terlambat juga buat nyusun hal baru, ujarku panjang lebar. Aku kagum sama kamu, ujarnya lembut dengan suara yang pelan. Makasih, ujarku menengok ke arahnya. Dek, Ida menghilang. Dia sudah tidak ada di sampingku. Dah, please, tolong jangan nongol terus ngilang sesuka jidatmu dong, ujarku kesal di kesunyian malam. Batang demi batang rokok sudah kuhisap menemani kesendirianku. Kenapa lo tega? Aku berteriak sekencang-kencangnya ke arah langit yang penuh bintang. Aku kuat dan aku memang kuat. Tapi malam itu aku benar-benar menangis sejadi-jadinya. Dan bersambung. Ditunggu ya bagian selanjutnya.